non probability dan non probability. Artinya apa kalau probability sampling? Artinya apa? Probability sampling itu artinya semua yang ada dalam kelas misalnya ya, itu punya kesempatan untuk masuk dalam penelitian. Ya, jadi misalnya saya mau penelitian tentang apa ya di kelas ini. Ini contoh nanti sih ya, sesuai contoh aja ya. Ada penelitian tentang obesitas dan hipertensi. Nah, dalam kelas ini saya kalau secara random dari 100-an mahasiswa itu semuanya punya kesempatan masuk dalam penelitian saya. Ya. Nah, cara mengambilnya bisa macam-macam. Random itu ada namanya apa? Simple random sampling. Ya, dalam besar sampel kita, dalam sampling nanti kita harus hati-hati ya, bias sampling. Tadi sampel, makanya tadi saya sampaikan perlu melihat dulu teknik sampling karena memang baru setelah itu kita menentukan besar sampel minimal. Tadi ada random sampling, ada itu ya. Nah ini kita fokus ke ini dulu. Ada biasanya nanti ada di waktu skripsi perlu untuk menulis ya, ada populasi target, populasi sumber, sama populasi yang memang nanti jadi penelitian kita yang kita sebut dengan sampel. Nah, identifikasinya seperti ini. Kalau tadi penelitiannya obesitas dan hipertensi pada saya nantinya akan ambil datanya di adik-adik. Kira-kira populasinya apa? Bisa misalnya mau ambil populasi mahasiswa fakultas kedokteran ya. Jadi mahasiswa fakultas kedokteran itu yang pertama itu punya individu yang punya karakteristik yang ada kesamaan, kan sama-sama mahasiswa di fakultas kedokteran ya kan. Nah lalu yang kedua itu ada populasi target. Kalau ini sudah ada spesifik karakteristik lain, misalnya mahasiswa kedokteran itu kan banyak banget ya. Kalau masih global itu banyak banget, nggak hanya di Indonesia. Nah kita bisa menentukan lagi karakteristik yang lebih spesifik. Misalnya mahasiswa kedokteran di Indonesia. Bisa yang lebih spesifik lagi. Mahasiswa kedokteran itu ada apa aja tuh? Ada klinik ya, kalau yang level S1 udah profesi ya. Ada yang akademik kayak ada ini, ya kan, sama yang dokter muda, yang profesi. Nah itu kita bisa tentukan di yang kedua itu karakteristik demografis tadi. Oh saya maunya yang preklinik misalnya atau akademik. Kalau enggak ya misalnya yang profesi itu dengan pertimbangan tertentu. Itu yang kita sebut dengan populasi target di Indonesia. Jadi bisa ada karakteristik geografisnya, terus ada karakteristik lain. Nah, yang ketiga, populasi sumber adalah data yang bisa kita ambil. Jadi di mana dalam populasi itu yang bisa kita ambil? Misalnya di sini ya, penelitiannya di Indonesia, kita mungkin ngambil yang ini ya, perwakilan gitu misalnya ada yang dari Jawa, luar Jawa, nanti baru diambil mana yang akan kita ambil dari ada 100-an lebih fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Nah dalam penelitian juga sama. Baru kemarin saya balik dari NTT ya, ada penelitian yang dilakukan di sana. Nah kami memilihnya juga tadi sama. Ada populasi umum. Populasi umumnya adalah ibu hamil karena penelitiannya tentang layanan antenatal care dengan USG. Tahu nggak sekarang di puskesmas bisa USG? Tidak tahu? Ada yang tahu? Ada ya? Ada yang belum? Nah nanti kalau puskesmas bisa tanya ya. Jadi mulai 2021 ada peraturan menterinya di puskesmas itu bisa USG. Pelayanannya berapa kali antenatal care? Ada yang tahu nggak standar minimal? Ada belum tahu ya? Dulu 4 kali. Sekarang itu 6 kali. 1,
2 di trimester 2, 3 di trimester 3. Nah, ada perubahan itu, jadi dan yang 2 harus dengan dokter dan diberikan USG. Makanya di puskesmas ada USG. Nah, itu kemarin kami diminta dari UMS untuk melakukan kajian tentang itu. Waktu memilih lokasi itu kita juga, jadi kebetulan memilih lokasi kita ada pertimbangan tadi populasinya ibu hamil. Terus populasi targetnya kita lihat ibu hamil ya, karena ini penelitian di puskesmas, artinya dia yang memeriksakan diri ke puskesmas. Karena ada nggak sih ibu hamil di luar puskesmas? Banyak ya, saya dulu waktu hamil sama sekali nggak ke puskesmas misalnya. Tapi sekarang hampir semua ibu hamil ke puskesmas karena ada pemeriksaan lab, triple eliminasi ya, jadi HIV, sifilis, hepatitis yang harus diperiksa di puskesmas. Nah, lalu ada populasi sumber. Nah, ini kemarin yang kami diskusi dengan Kemenkes, karena nggak mungkin kita mengambil semua puskesmas yang ada di Indonesia. Ada berapa deh, tahu nggak puskesmas di Indonesia? Sekitar 11.000 puskesmas. Nah, jadi kemarin akhirnya diambil karena waktunya juga nggak panjang. Kita diskusi dengan Kemenkes, kita ambil populasi yang bisa kita nantinya ambil dalam penelitian. Jadi mewakili yang Jawa, lalu Jawa bagian barat, luar Jawa bagian barat, luar Jawa bagian timur. Yang Jawa kemarin kita ambil Jawa Barat. Ada yang dari Jawa Barat? Cianjur atau Bogor ada? Oh, dari Jawa Barat. Mana dari Jawa Baratnya? Bogor. Oh ya, kemarin kita ke Bogor ya. Cianjur nggak ada ya? Jawa Barat cuma 1. Oh ada. Dari mana Jawa Barat? Sukabumi. Oke. Oh, baru tahu ya ternyata temannya dari Sukabumi. Ya, jadi kemarin kita ambil Jawa Barat. Pertimbangannya adalah ternyata di sana AKB-nya tinggi, angka kematian ibu, angka kematian bayinya masih tinggi, kita ambil. Lalu dari 38 ya kabupaten kota ya kayaknya ya, di Jawa Barat kita ambil 2, yang 1 di Bogor, yang 1 di Cianjur. Nah, yang Indonesia bagian barat sama luar Jawa kita ambil kemarin Sumatera Utara. Alasannya sama, AKB-nya tinggi. Lalu kita pilih 2 daerah yang kita pilih adalah Pematang Siantar. Ada yang dari Pematang Siantar? Tidak ada. Deli Serdang? Oh iya, dari Deli Serdang. Kemarin kita ke Lubuk Pahang ya, dari Deli Serdang. Jauh juga ya. Ya, jadi ke Deli Serdang dan ke Pematang Siantar. Lalu yang terakhir yang mewakili Indonesia bagian timur di NTT. Nah, kemarin kita di NTT di Kabupaten Kupang, satunya lagi adalah di Manggarai Barat. Manggarai Barat itu kebetulan puskesmasnya di Labuan Bajo. Jadi puskesmas, tapi bukan karena pengen ke Labuan Bajo lalu pilih Labuan Bajo ya, enggak. Karena kasusnya memang tinggi, AKB di sana tinggi. Ternyata setelah sana memang kasusnya banyak deh. Jadi Labuan Bajo itu kan kepulauan ya. Jadi baru kemarin 3 hari kemarin saya Prof Ari ke sana karena kepulauan, jadi bayangkan akses dari pulau ke puskesmas itu 2 jam pakai kapal. Nah, bisa dibayangkan kan ibu hamil muda terus pakai kapal. Saya aja yang nggak hamil dan nggak muda ya, nggak hamil muda. Kemarin terombang-ambing itu juga mual ya. Ternyata apalagi kita bayangkan ibu hamil. Jadi problem akses ke pelayanan kesehatan di sana sangat besar. Ya, jadi kita melihat 3 tadi itu yang kita sebut dengan populasi apa tadi? Sumber. Nah, dari populasi sumber kita masuk lagi, kita lihat ibu hamilnya. Itu yang nanti masuk sebagai sampel dalam penelitian. Jadi di Labuan Bajo nggak semuanya, karena kalau semuanya ada 1000-an dalam 1 tahun yang memeriksakan diri. Jadi kita ambil sampel. Itu contoh tadi ya, populasi sumber, populasi target dan sampel. Nanti di sini juga ada contoh yang di sini ada yang bisa pelajari sendiri. Nah, sekarang kita ke representatif sampel. Untuk memiliki sampel yang representatif ya, kita lihat
populasinya heterogen itu beragam, kira-kira sampel yang bisa mewakili harus lebih banyak atau lebih sedikit deh? Saya kasih contoh ya. Suka makan bubur kacang hijau nggak? Suka? Gado-gado? Suka juga ya, oke. Kalau kita makan bubur kacang hijau ya, yang masih itu loh ya, yang belum dikasih santan nih, terus dimakan, ini tim bubur diaduk apa bubur diaduk bubur diaduk apa bubur di ini makannya sendiri-sendiri. Misalnya bubur kacang hijau, kalau mau ngincip bubur kacang hijau adanya butuh dikit apa banyak? 1 sendok itu bisa mewakili nggak rasa di dalam ininya? Bisa ya, karena apa sih bubur kacang hijau itu? Sama nggak? Iya, diaduk ya. Terus sama nggak sih bagian atas sama bawah itu ya, kecuali kayak gosong gitu ya, beda ya. Tapi secara umum dia relatif homogen, betul nggak? Bandingin dengan gado-gado sekarang. Kalau mau ngincip gado-gado sayur-sayurnya, adik-adik ngambil 1 sendok sama sendok berikutnya, kira-kira bisa beda nggak? Yang satu mungkin keambil tempe, rasanya jadi tempe dikasih sambal. Pernah makan gado-gado semua kan ya? Ada yang belum? Terus kalau yang diambil kentang beda lagi, diambil buncisnya beda lagi. Itu yang kita sebut dengan sampel yang heterogen. Jadi kalau adik-adik mau ingat sampel homogen, ingatnya apa tadi? Bubur kacang hijau. Kalau heterogen, gado-gado ya. Cara sampelnya berarti gimana? Kalau bubur kacang hijau tadi butuh sampel yang banyak apa sedikit tadi? Sedikit, karena begitu kita ambil 1, ya udah kita bisa merasakan 1 panci ya. Oh ini rasanya enak atau enak banget gitu. Tapi kalau gado-gado kita mungkin perlu melihat dari beberapa sampel, nggak cukup 1 sendok. Jadi sampel yang heterogen itu butuh, populasi yang heterogen butuh sampel yang lebih banyak. Paham ya? Ya nanti kalau itu nanti ada kuisisnya ya, karena saya cuma bisa sampai jam 9 kurang, habis itu kuisis. Nah itu nanti kita bahas lebih detail. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kita udah bahas apa tadi? Populasi, terus kita udah bahas gado-gado ya. Ada yang belum sarapan? Banyak. Habis ini ya, saya juga belum sarapan deh, dan kayaknya nggak bisa sarapan. Ya, oke, lanjut ya. Nah ini heterogen dan homogen tadi ya. Karakteristik subjek yang mau kita teliti juga, misalnya ini akan sama-sama bubur. Kalau kita cuma misalnya yang mencicipi saya ya, saya cuma bisa bilang enak atau tidak enak. Nah itu mungkin cukup 1. Itu yang disebut karakteristik subjek. Tapi kalau yang nyicipin Chef Juna, kira-kira gimana? Dia cukup nggak sama enak nggak enak? Nggak cukup kan, nanti kurang julid nanti ya. nanti kurang julid, kurang mencela. Nah yang kalau Chef Juna atau chef yang lain nggak cukup enak nggak enak, dia nanti bicara apa? Teksturnya, apalagi teksturnya aja bisa beberapa ya. Ini tekstur buburnya, tekstur kacang hijaunya gitu ya. Terus merekahnya udah cukup atau belum, misalnya belum, rasanya, manisnya, terus ada rasa santannya. Itu akan banyak karakteristik kalau yang meneliti Chef Juna. Itu sama kalau kita melakukan penelitian. Kalau adik-adik cuma punya variabel sedikit yang diteliti ya, itu jumlah sampelnya mungkin nggak akan banyak. Tapi kalau mau meneliti banyak variabel, ya kita harus mempertimbangkan keberagaman variabel yang harus kita teliti tadi. Kadang sampelnya harus kita hitung 1 per 1. Cukup nggak untuk melihat itu? Yang tadi bubur kacang hijaunya, kalau ini harus dilihat teksturnya udah pas belum, tekstur kacang hijaunya, tekstur buburnya sendiri ya, dari tepungnya itu, terus santannya seperti apa, manisnya.
chef juga ya. Lalu teknik sampling nanti juga akan pengaruh ya. Random sampling berbeda dengan yang non-random sampling. Rumus-rumus yang adik-adik sering baca itu sebagian besar adalah untuk simple random sampling. Diingat ya. Jadi kalau nanti pakai non-simple random sampling, jadi misalnya pakai cluster sampling kayak saya tadi, saya kan pakainya cluster sampling. Jawa Barat dipilih dari Indonesia 38 dipilih 3 provinsi. 3 provinsi dipilih masing-masing 2 kabupaten kota. 2 kabupaten kota dipilih lagi puskesmas. Ya, itu kan milih cluster dulu. Habis milih cluster juga dia bertahap ya. Jadi ada multi stage. Ya, jadi ada beberapa tahap pemilihan sampel baru ke ibu hamil. Nah itu kalau seperti itu jumlah sampelnya kita nggak bisa pakai rumus-rumus yang simple random sampling itu saja, tapi harus dikali dengan namanya design effect. Jadi kita kali faktor pengali. Semakin kompleks biasanya kita butuh sampel yang lebih besar, kita kalikan jumlah sampel tadi dengan lebih besar. Nah, itu yang kita sebut dengan teknik sampling. Jadi makin kompleks teknik sampling, jumlah sampelnya gimana? Makin besar, ya, makin besar. Karena kalau simple random sampling, kayak kasus yang saya ceritakan tadi, saya tentang USG, kalau saya mau pakai simple random sampling di provinsi pun ya, misalnya di level kabupaten aja. Artinya, misalnya di di Manggarai Barat, itu ada beberapa kabupaten kota. Saya kok lupa ya, kemarin ketemu di kabisnya dari nasional. Ada beberapa kabupaten kota dan semua ibu hamil di kabupaten kota, kayak di Kabupaten Manggarai Barat, harus saya list. Terus diambil besar sampel sesuai perhitungan rumus. Itu yang disebut dengan simple random sampling. Tapi kemarin saya enggak. Di sana saya ngambilnya yang puskesmas Labuan Bajo. Ya, karena kebetulan aki AKB-nya memang tinggi. Kebetulan yang membawa berkah, jadi akhirnya saya juga sampai juga ya ke Pulau Padar. Jadi Labuan Bajo ini semua data puskesmasnya hanya yang kita butuhkan yang puskesmas Labuan Bajo, nggak lagi yang Manggarai Barat. Kupang juga sama. Jadi kemarin kita ke Kabupaten Kupang. Nah, di sana ada 26 puskesmas. Dari 26 Manggarai Barat itu ada 20 puskesmas. Kalau Kupang ada 26 puskesmas. Nah ini saya juga, kami kemarin tidak melihat daftar ibu hamil di 26 puskesmas, tapi hanya di 1 puskesmas, namanya Puskesmas Sulawesi ya, di Manggarai Barat ujung. Saya nggak tahu ya background adik-adik, tapi waktu kesana kemarin saya ini karena jembatannya itu patah, jadi harus kita benar-benar lewat sungai mau menuju ke sana itu. Untung musim kering, jadi sungainya kering. Tapi kalau kemarin di infonya kalau ibu datangnya nanti pas akhir tahun bisa banjir, nggak bisa ke arah situ. Jadi kita yang di Jawa itu sangat beruntung ya. Di Deli Serdang juga lebih oke ya. Nah, di NTT kemarin kita bisa melihat betapa perjuangannya tenaga-tenaga kesehatan masyarakat di sana. Nah itu yang kita sebut dengan tadi teknik sampling beda-beda. Lalu terakhir besar sampel. Oke, saya akan langsung ke besar sampelnya. Nanti bisa dibaca ya. Tadi contoh. Oke. Nah ini kita mau membahas tentang besar sampel. Besar sampel ini sangat ditentukan oleh tujuan penelitian nanti ya. Tujuan penelitiannya apa sih? Apakah mau yang deskriptif? Jadi itu tujuan penelitian pertama itu deskriptif. Mau cuma mengetahui proporsi? Ada yang tahu contohnya apa itu? Penelitian pertama contohnya apa ya kira-kira? Misalnya mau mengetahui yang hipertensi pada mahasiswa FK itu berapa persen sih? Itu mengetahui proporsi. Atau kalau contoh saya tadi, berapa sih ibu hamil yang memeriksakan diri
berapa persen itu adalah proporsi. Ya, jadi itu nanti masuk yang pertama secara umum. Ya, berapa proporsi ibu hamil yang diperiksa USG? Nah, nanti yang pertama. Nah, yang kedua, mengetahui hubungan antar variabel atau perbedaan antar dua variabel itu kita mulai membedakan. Bisa ngasih contoh nggak? Misalnya dari yang USG tadi, kira-kira contohnya apa? Perbedaan antar dua variabel. Sama-sama mengetahui proporsi USG, tapi misalnya pada yang perkotaan sama pedesaan. Nah, itu variabel yang kita lihat adalah nanti membandingkan yang perkotaan yang di USG berapa persen, yang di pedesaan berapa persen. Paham ya? Bedanya dengan yang pertama ya. Jadi yang pertama masih umum, berapa persen sih yang di USG. Yang kedua sudah melihat perbedaan. Adik-adik nanti rata-rata akan ke yang kedua, melihat beda atau melihat hubungan. Kalau pertanyaannya tentang obesitas dan hipertensi tadi pada mahasiswa FK, kira-kira gimana nih yang pertanyaan yang kedua tentang uji beda atau hubungan? Kita mau melihat apa berarti di situ? Yang mau kita lihat proporsinya apa? Proporsi hipertensi. Dibedakannya antara yang obesitas sama yang tidak obesitas. Itu contoh ya. Bisa juga misalnya jenis kelamin ya. Berarti proporsi hipertensi antara yang laki-laki sama perempuan. Ya, kalau di sini kan cuma ada dua, laki-laki dan perempuan ya. Dulu waktu saya sekolah di Michigan di Amerika, kalau ada itu questionnaire pilihan gender itu 5. Coba bisa dibutuhin. Ya, jadi ada male, female, queer, ada bisexual juga ditulis di situ. Terakhir itu yang nggak mau ngomong. Jadi doesn't want to disclose gitu. Nah itu pilihan di sana ada. Jadi kalau kita kan masih dua, bedanya laki-laki dan perempuan. Sampai di sini, ini dasar banget ya. Jadi saya harap nanti bisa paham karena begitu masuk sini nanti kita tinggal masuk rumus. Rumusnya nggak usah dihafalkan, tapi konsep-konsep dasar aja. Lalu setelah itu ada variabel continuous dan kategori. Bedanya apa deh? Continuous itu seperti apa? Continuous. Berat badan itu continuous nggak? Continuous itu angka hasil pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah dalam milimeter Hg itu masuk ke continuous ya. Kalau yang kategori contohnya apa? Tekanan darah tapi sudah dibagi tadi hipertensi dan tidak hipertensi itu namanya kategori. Indeks massa tubuh kalau masih dalam bentuk 18,5, 20, 27 masuknya ke continuous betul. Kalau sudah dibagi obesitas dan tidak obesitas masuknya ke kategori. Ya, kategori itu kelompok. Kalau continuous ya angka numerik angka. Ya, nah itu nanti akan beda rumus yang atas sama rumus yang bawah. Kita sekarang masuk ke rumus ya. Nanti kita akan prakteknya, ada praktek besar sampel kan ya. Nanti praktek di situ, ini lebih ke teorinya. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami adalah ini ada namanya kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2. Pernah dengar ya? Kesalahan tipe 1 itu yang kiri itu, positif, palsu. Ada yang berkumis nggak ya di sini? Mas-masnya. Jadi kesalahan tipe 1 itu yang itu. Ada bapak-bapak berkumis ya, terus dibilangin kalau dia hamil. Itu adalah kesalahan tipe 1, positif, palsu. Kalau kesalahan tipe 2 sebaliknya, namanya negatif, palsu. Jadi ibu-ibu sudah jelas hamil tapi ternyata dibilangin
nggak hamil. Itu namanya kesalahan tipe 2 ya. Nah, kira-kira di ini mana mental damage-nya yang tipe 1 sama tipe 2 lebih besar mana deh? Bapak-bapak dibilangi dia hamil sama ibu-ibu dibilangi dia nggak hamil. Kira-kira ada bapak-bapak ini ya mas-mas saya bilangin mas hamil gitu gimana? Langsung ini gak? Langsung mempertanyakan eksistensi diri sejak lahir ya. Ini saya tuh padahal dari dulu lahir sebagai laki-laki kok dibilangi hamil gitu ya. Nah, jadi itu juga kaitannya dengan nanti ini dalam statistik sama. Kesalahan tipe 1 itu efeknya lebih besar kalau dilakukan. Karena bayangin misalnya kita bilang satu obat itu bermanfaat kayak dulu waktu COVID-19. Trump bilang ivermectin bisa menyembuhkan COVID-19. Efeknya apa? Sahamnya naik, langsung produksi banyak, semua orang pakai. Ya, yang percaya. Jadi efeknya besar. Lalu misalnya ada kita bilang, oh vaksin ini ada efek samping apa gitu. Efeknya juga besar, di stop produksinya, nggak boleh dipakai, itu efeknya besar. Makanya kesalahan tipe 1 itu biasanya kita hanya boleh tolerir sebanyak 5%. Namanya alfa. Jadi kalau ada bapak-bapak berkumis kita bilangin hamil ya cuma boleh 5% lah. Ya, jadi mental damage-nya walaupun banyak tapi cuma 5 orang dari 100 yang dikasih tahu. Tapi yang kedua, yang negatif palsu itu biasanya walaupun tetap ya sudah merasakan hamil gitu kok dibilangin nggak hamil, tapi paling nanti ya kalau kayak gitu, oh berarti second opinion dalam penelitian, berarti oh kita harus melakukan penelitian lagi. Nah, jadi efeknya biasanya secara psikologis lebih sedikit. Nah itu kita tolerir sampai 20%. Kita sebut dengan beta. Jadi alfa tadi apa? Kesalahan tipe 1 apa tadi? Positif palsu ya. Yang kesalahan tipe 2 negatif palsu. Yang satu ini kita sebut significance level 5%. Yang satunya lagi nanti kita kurangkan dengan 100%, kita sebut dengan power. Power itu 1 minus beta. Betanya 20%, artinya power yang biasa kita pakai dalam penelitian kesehatan itu 80%. Jadi power itu menentukan seberapa besar sih kekuatan kita untuk mendeteksi yang kita teliti itu sama dengan kondisi real. Terus melihat kalau memang ada beda, kita bisa betul-betul melihat perbedaan. Sampai sini mau ditanyakan dulu tentang ini. Kata kuncinya apa berarti tadi? Ingat-ingat temanmu yang berkumis ada nggak ya? Kayaknya baru dirapikan semua kumisnya. Atau dosen yang berkumis ada? Boleh. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya ini ya. Ini udah ke rumus. Saya nggak akan minta adik-adik ngapalin rumus ya, tapi yang saya minta untuk adik-adik pahami mungkin lebih kayak ini ya. Ini tadi 5% tadi yang tadi ya kita bahas sebelumnya tadi. Jadi nanti memang pakai 5%. Design effect tadi yang saya sampaikan. Kalau dipakai kalau apa nih? Teknik samplingnya yang bukan simple random sampling, nanti harus pakai design effect. Di sini juga ada. Jadi nilainya biasanya antara 1 sampai 4. Nah, data yang dibutuhkan nanti ini ya, ini standar deviasi. Ya. Kalau itu skala datanya numerik, jadi kita perlu standar deviasi. Kalau ini yaitu E-nya ya 5%, C alpha bagi gue nanti dikali 1,96, nanti ada jumlah N. Kalau yang di atas, karena itu proporsi, kita bukan pakai standar deviasi, tapi pakai itu ada P sama Q. P itu adalah proporsi, ya. Jadi kita biasanya kalau yang kayak ini nanti
perkiraan, estimasi berapa sih proporsi atau prevalensi kondisi yang mau kita teliti itu di masyarakat. Ya. Kalau nggak tahu, belum ada penelitian sebelumnya, kita pakai 50%. Jadi misalnya tadi mau meneliti proporsi penggunaan USG pada ibu hamil, belum pernah nih ada yang meneliti. Ya udah kita coba pakai rumusnya adalah 50%. Mau mencari obesitas dan hipertensi pada remaja, bukan remaja, dewasa muda, pada mahasiswa fakultas kedokteran. Nah, pada mahasiswa fakultas kedokteran artinya kita cari prevalensinya berapa sih? Nyarinya di mana? Data itu, nyari di mana sih? Kalau biasa nyari data prevalensi itu pada kemana tuh? Googlingnya kemana? Atau chat GPT-nya nanya apa? Pakai Gemini AI nyarinya apa gitu? Jadi kita biasanya bisa nyari dari national report. Jadi laporan nasional itu ada. Jadi misalnya datanya Riskesdas atau survei kesehatan Indonesia itu baru keluar. Yang 2023 baru keluar, ada cari aja, nanti ada di situ. Ya. Lalu bisa mencari juga dari paper ya, publish paper atau publish literatur. Nanti kita bisa lihat P sama Q. Q itu tinggal 1 minus P. Jadi kalau prevalensi obesitas terakhir di Indonesia itu sekitar laki-laki itu 20% yang CSM, perempuan itu 30%, perempuan lebih tinggi, perempuan dewasa. Nah itu kita tinggal masukkan di dalam rumus. Lalu yang selanjutnya, kalau kita mau mencari untuk 2 variabel yang kategori. Nah kalau ini kita perlu 2 kelompok tadi. Kalau itu obesitas dan hipertensi, berarti kita perlu mencari proporsi hipertensi pada obesitas, proporsi hipertensi pada yang tidak obesitas. Jadi bisa dalam 2 kelompok atau sebaliknya, proporsi obesitas pada yang pasien hipertensi atau proporsi yang obesitas pada pasien yang tidak hipertensi. Nanti sangat tergantung adik-adik mau case control atau cohort atau cross sectional. Nah ini contohnya, contoh proporsi. Sekarang kita coba hitung ya. Ini contoh populasinya ada 200 orang. Terus itu ya angka-angkanya dari situ. Sekarang adik-adik hitung ya, biar gampang gini. Jadi ini kan pertanyaannya ini, apakah ada hubungan antara obesitas dengan hipertensi? Yang sayap sini, coba hitung ini deh. Yang atas ya, yang sana hitung yang bawah. Paham ya? Pakai angka yang itu. Boleh diskusi sama temennya, boleh. Ini justru kalau bisa rame boleh melakukan. Jadi hitung yang atas, berarti yang sini ya, yang kanan kalau ngadep saya, kalau ini kanan ya. Terus yang sana hitung yang bawah. Ini yang paparan yang mana sih paparannya? Hipertensi sama obesitas tuh hubungannya seperti apa? Obesitas sebagai penyebab hiper. Komanya nggak apa-apa, yang penting berapa bagi berapa ya. Berapa bagi berapanya dan itu.
P0-nya berapa itu? Proporsi paparan pada kasus artinya apa? Yang obesitas pada yang hipertensi berapa? Yang obesitas berarti kita melihatnya gimana kalau yang atas? Melihatnya kolom ya, ke bawah, ya kan? Melihatnya ke bawah berarti 40, betul ya? Per ayo berapa? 45. Kalau 200 itu semua ya, 40 per 45 ya. Jadi 40 per 45 itu adalah yang hipertensi ya, pada yang pada yang paparan proporsi paparan, berarti yang obesitas pada yang hipertensi. Kalau paparan pada kontrol berarti kita melihatnya yang tidak hipertensi. Berapa orang sih yang nggak hipertensi? 155. Dari 155 itu yang obesitas berapa orang? 60 ya, berarti yang sana 60 per 155. Nanti ada yang bawah. Nah sekarang yang bawah sisi sini ya, berapa deh? Outcome pada terpapar. Berarti yang dilihat bukan lagi kolom ke bawah, tapi baris ya, row ke samping. Artinya adalah berapa sih dari yang obesitas yang menderita hipertensi? Berapa? Obesitasnya ada berapa orang? Yang obesitas total 100 ya. Yang hipertensi dari 100 orang itu ada 40. Nah itu dari 40 per 100. Yang ini berapa berarti? Yang bawah, yang tidak obesitas berapa orang? 100 juga ya, 100. Terus yang hipertensi berapa dari 100 orang itu? 5. Oke, udah pinter ya, pinter-pinter. Nanti bisa ya pas ujian dong ya, ujian kos. Nah ini ya. Tadi kalau pada buka PPT tinggal klik satu sih, ada yang klik nggak? Ya. Nah sekarang kita membahas sedikit yang continuous ya. Kalau continuous bedanya adalah kita nanti bukan lagi mencari proporsi, tapi mencari apa ini? Perbedaan dua kelompok. Bisa bentuknya rata-rata ya. Jadi bisa bentuknya ini selisih dan delta. Jadi berapa sih perbedaan antara dua kelompok? Semakin besar perbedaan, kira-kira jumlah sampelnya makin besar atau kecil? Dari rumus ini coba. Ini delta ini adalah perbedaan dua kelompok. Makin besar perbedaan, jumlah sampelnya makin kecil atau besar? Coba dilihat. Analoginya gini, saya dulu diajari sama dosen saya, beliau orang Cina ya. Namanya siapa ya? Saya lupa. Tadi waktu saya lihat pertama kali saya langsung membayangkan Andi Lau. Nggak ada, dia nggak kenal gitu. Jadi waktu kuliah pertama S2, pertama kali diri aja langsung sama beliau gitu. Dan topiknya tentang ini, tentang mean, median, standar deviasi gitu. Nah, saya diajari tentang uji beda atau perbedaan tadi. Itu kayak kita melihat barang. Jadi exercise itu kayak kita melihat barang. Atau kita buat sampel binatang gitu aja ya. Kalau adik-adik melihat gajah, ya, itu visusnya butuh yang bagus apa enggak sih? Dari jauh kelihatan nggak? Semua bisa ya, walaupun minusnya udah pakai silinder minus plus semua ada, tetap bisa ya melihat gajah. Tapi kalau yang mau kita lihat misalnya yang lucu aja ya, kalau tikus kan nggak lucu, apa squirrel. Kalau mau lihat squirrel kan lebih kecil, tupai, ya. Lebih kecil, kira-kira dalam jarak misalnya ya
meter atau 20 meter itu semua bisa lihat nggak? Nggak bisa ya. Ini kalau saya lepas kacamata, jangankan squirrel, adik-adik aja saya cuma lihat pokoknya ada baju merah, ada baju hitam gitu. Nah, jadi nggak terlalu terlihat. Itu yang kita sebut dengan effect size tadi. Jadi makin besar effect size, power yang dibutuhkan itu makin kecil. Kalau power kecil, jumlah sampelnya juga makin kecil. Jadi jumlah sampel kecil pun kalau effect size-nya gede kita bisa lihat. Sebaliknya, kalau efek size-nya kecil gimana? Sampelnya jadi lebih besar ya. Jadi itu kalau efek size-nya ini lebih besar. Nanti adik bisa lihat. Kita akan latihan ini nanti dengan OpenMP saat praktek ya. Jadi dari hari ini nggak akan kita lakukan, tapi saya share ke adik-adik biar untuk gambaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, karena kita masih ada 40 menit ya, ada ini bisa di scan aja. Atau kalau enggak saya kirim ke ini ya, nanti saya kirim ke sini dan di scan dulu aja. Bisa nggak? Nanti di scan terus di share ke temannya ya, yang udah beres-bereskan. Ini latihan aja, jadi boleh isi sampai berapa kali pun. Belum ada pertanyaan, mungkin dari udah bisa nyekan semua, bisa nge-share ya. Oke, silahkan mengerjakan. Yang belum sarapan nanti bisa sarapan dulu juga ya. Masih ada waktu sebelum kuliah selanjutnya. Terus nanti dari kuisis itu akan